Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Saudara Zulfikar di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi, bertanya, apa hukumnya perlombaan video game yang di dalamnya terdapat hadiah namun tidak dipungut biaya pendaftaran? Untuk game yang diperlombakan adalah sejenis game tembak-tembakan bertema militer. Apakah boleh diikuti dan diambil hadiahnya jika menang? Karena saya pernah membaca hadits bahwa tidak ada lomba berhadiah selain memanah berkuda dan menunggang unta. Tetapi saya pernah melihat video ceramah Ustadz yang mengatakan bolehnya lomba semacam futsal atau badminton, penjelasannya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Redaksi hadis yang diisyaratkan di sini bahwa Nabi SAW menyatakan la saqa illa fitnatain fi khufin aw naslin. Tidak boleh ada praktek taruhan kecuali pada dua perlombaan, yaitu perlombaan taruhan dalam hal pacuan kuda atau onta, ataupun dalam memanah. Taruhan itu seperti judi. Kalau Anda menang, maka uang ambil. Kalau saya menang, maka uang Anda saya yang ambil. Bukan perlombaan. Sekedar perlombaan itu bukan judi. Yang menjadi stressing dari hadis ini adalah ketika dua pihak tersebut sama-sama store uang, kemudian kalau menang akan mengambil semua uangnya. Kalau kalah maka akan kehilangan uangnya. Sehingga sejatinya adalah secara lahiriahnya itu praktek judi. Tapi ada dispensasi secara aturan syariat. Kenapa? Karena dua skill tersebut, berpacuan kuda, menunggang onta atau memanah, itu adalah dua skill yang sangat dibutuhkan untuk membangun ketahanan, keamanan dan kekuatan fisik yang itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan ketika berjihad. Allah SWT berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan segala kekuatan yang bisa kalian lakukan dalam apa? Dalam rangka menghadapi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, ketika Anda mengikuti perlombaan, maka ketika perlombaan itu perlombaan yang bersifat cuma, alias peserta siapa saja boleh, tidak dipungut administrasi atau biaya pendaftaran, maka insya Allah tidak masalah hukum asalnya. Ya, larangannya bukan masalah perlombaan, larangannya pada praktek taruhannya. Jadi mau lomba apapun, lomba hafalan Quran, lomba bermain yang lainnya, selama perlombaan itu halal maka tidak masalah, dengan catatan tidak ada uang pendaftaran, alias peserta free. Tapi ketika untuk bisa mengikuti lomba itu harus bayar sejumlah uang atau membeli suatu produk terlebih dahulu, maka itu adalah bentuk dari perjudian dan itu haram. Sepakat para ulama, judi itu haram hukumnya. Namun yang patut digarisbawahi di pertanyaan ini adalah lomba bermain game. Bermain game itu mayoritas ulama mengatakan makruh, dan sebagian ulama menyatakan permainan sejenis seperti catur, dadu, ya, dan yang sejenis itu hukumnya haram. Karena permainan-permainan semacam ini dapat dianalogikan, dapat disetarakan dengan praktek judi. Praktek apa? Judi. Maisir. Kenapa judi? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan mengapa judi dan khamr diharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah tegaskan, sejatinya khamr, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah atau yang sejenis, menyembelih hewan korban untuk selain Allah, itu adalah satu perbuatan keji. Fajtanibuh, maka harus ditinggalkan. Kemudian Allah memberikan alasan kenapa kita harus meninggalkan judi, kemudian minum khamr, mengundi nasib dan lain sebagainya. Allah berikan alasan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata fil khamr, al-adawata wal baghdha fil khamr wal maisir. Karena saat ini setan ingin memalingkan, kalau menjadikan kalian
saling memuji, saling membenci, saling memperolok-olok, saling merendahkan. Dengan apa? Dengan media melalui atau sebagai akibat dari permainan judi dan minum khamr. Dan kemudian Allah memberikan alasan yang lebih spesifik. Wa yasuddakum an dzikrillah. Menjadikan kalian terpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan secara de facto, orang-orang yang bermain judi, baik dengan media catur atau dadu atau yang sejenis, mereka ketika bermain judi, mereka lupa dari menunaikan sholat. Kalaupun mereka masih tetap sholat, tapi akal pikiran mereka, konsentrasi mereka masih bersama permainan judi mereka. Dan ini terjadi pula pada berbagai macam permainan-permainan game online atau game komputer. Betapa banyak orang yang telah menjadi bukti bahwa kecanduan bermain game itu menjadikan dia lupa daratan, betul-betul lupa daratan, lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa keluarga. Sehingga kalaupun mereka masih bisa menegakkan sholat, masih bisa menunaikan sholat, namun sholatnya itu sholat yang hampa. Jiwa mereka tidak bersama sholat itu. Ya sudah kamu dzikrillah. Ya, itu berdasarkan analisa tersebut, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa praktek catur, dadu, bermain dadu, kartu dan yang sejenis, apalagi game online seperti yang zaman sekarang, itu hukumnya haram. Karena itu walaupun perlombaan tersebut, maka tinggalkan dan jangan dilakukan. Allah Ta'ala alam.